Oke, halo, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang suatu fitur yang sangat terkenal di kalangan sound engineer, di kalangan arranger, musik producer, dan vokalis. Apakah itu? Antares Auto-Tune. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share biar yang lain bisa ikutan belajar bareng di channel ini. Banyak di antara kita yang menggunakan fitur Auto-Tune pada track vokalnya. Dan memang ada beberapa faktor yang membuat kita menggunakan plugin Auto-Tune itu. Karena fungsi dari Auto-Tune ini adalah yaitu meretune vokal yang tidak pada tune ya. Jadi kalau pitch vokal memang dia tidak pas alias sumbang atau false, maka Auto-Tune ini mampu membuat posisi pitch vokal pada tempatnya alias tidak sumbang atau tidak false. Ketika mendengar kata Auto-Tune, maka yang paling populer adalah Antares. Karena Antares ini merupakan salah satu produsen dari Auto-Tune ini. Dia termasuk salah satu pelopor, dan keberhasilan Antares membuat dia sangat dikenal pada urusan Auto-Tune. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Antares pernah mengeluarkan hardware untuk Auto-Tune ini. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Ini adalah penampakan dari Antares Auto-Tune AVP1 Vocal Producer. Ini adalah versi hardwarenya dari Auto-Tune. Kita lihat port belakangnya. Auto-Tune ini punya ada AC power input, kemudian ada foot switch, kemudian ada MIDI in, MIDI out, ada satu line in, dan dia punya dua line out. Nah, line in ini ternyata adalah line level dan dia koneksinya unbalance. Ternyata kita tidak sekedar hanya mendapatkan fitur Auto-Tune saja, tapi ada beberapa fitur sekaligus. Selain Auto-Tune, kita juga akan mendapatkan fitur mic modeler, kompresor atau gate, kemudian de-esser, dan juga equalizer. Nah, kita akan lihat beberapa fitur dari Antares Auto-Tune ini. Yuk kita lihat dapat apa aja nih. Ini adalah tampilan pada saat kita mulai menyalakan Antares AVP1. Tampilan pertamanya langsung ke preset. Di sini kita akan lihat begitu banyak preset, yaitu ada male voice, female voice, dan kebanyakan untuk vokal. Dan ini untuk drum, ada lo-fi-nya juga. Untuk bass, untuk gitar elektrik, saxophone, untuk synthesizer, piano, akustik gitar, dan ini mulai efek-efek ya, kayak efek telepon. Ini untuk live vocal. Ini gate untuk drum, untuk kick, snare, dan terakhir adalah tom. Oke, sekarang saya akan buka setup page-nya. Kita tekan setup. Oke, setup yang pertama adalah kita bisa mengatur LCD contrast. Jadi kita bisa mengatur LCD contrastnya. Kemudian ada input meter. Jadi nanti kalau ada sinyal suara masuk, dia akan ada meternya di sini. Kemudian kita bisa trim inputnya secara digital berapa dB. Kemudian kita bisa memilih tipe audio yang sebagai inputnya. Ada soprano, ada alto atau tenor, low male voice, sampai instrumen. Ini adalah detune-nya. Jadi kita bisa setting ini berapa sennya dalam satuan sense. Kemudian ini sensitivity-nya. Ini adalah MIDI programnya. Oke. Ini untuk enable MIDI system eksklusif.
Kemudian kalau kita ada lakukan editing, kita bisa save. Nah, seperti tadi saya bilang ada banyak fitur di sini, ada mic modeler, auto tune, kompresor atau gate, ada de-esser, ada equalizer. Nah, semua fitur ini kita bisa aktifkan cukup dengan menekan tombol on pada masing-masing kolomnya. Untuk mematikannya pun sama. Sekarang saya akan ajak untuk melihat-lihat apa saja dari setiap fitur ini. Oke, yang pertama akan kita lihat untuk mic modeler. Kita nyalakan mic modelernya. Kemudian kita bisa menentukan source-nya. Jadi mikrofon yang kita pakai sebagai inputnya itu kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini ada bypass. Jadi kita abaikan mikrofon apapun yang kita pakai. Atau kalau misalnya memang kita menggunakan Shure SM58, maka kita pilih Shure SM58. Ada banyak, ada SM57, ada Beta 58A, kemudian ada KSM32 dan seterusnya. Kalau misalnya mikrofon yang kita gunakan itu tidak terdaftar di sini, tapi kita tahu dia jenisnya dan kita ingin menggunakan fitur mic modeler ini, kita bisa pilih sesuaikan apakah dia small diaphragma atau large, atau dia wireless, atau dia dynamic, handheld dynamic dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga tentukan model mikrofon yang nanti disimulasikan gitu. Untuk simulasi mikrofonnya dia tidak mengacu kepada brand tertentu, tapi dia hanya ke jenis mikrofonnya. Jadi handheld dynamic, studio dynamic, small, large, atau mic untuk drum. Nah, kalau misalnya dirasa kurang warm nih vokalnya, maka kita bisa aktifin tube-nya. Jadi ini akan menambah warm dari mikrofon tersebut. Kemudian ada fitur low cut juga. Oke, itu adalah mic modeler. Oke, selanjutnya adalah auto tune. Untuk fitur auto tune, kita bisa cuman punya dua settingan. Yang pertama adalah skala, apakah kita kromatik seperti ini atau kita bisa menentukan nada dasarnya, misalnya C mayor atau C minor. Untuk nada dasar ini hanya mayor dan minor saja. Dan kita pun bisa mengcustom not-not apa aja yang ingin kita gunakan. Misalnya kita nggak mau ada not C, maka kita hapus C-nya. Kemudian kita nggak mau ada not D, kita buang S nggak mau, E boleh, F nggak mau, dan seterusnya. Jadi kalau ada input dengan not yang di luar ini, maka dia akan dilempar ke yang terdekat. Itu untuk auto tune. Kemudian untuk kompresor. Untuk kompresor seperti biasa settingannya yaitu threshold, kemudian ratio, dan make up gain. Oke. Kemudian attack, release, dan kompresor knee. Oke, untuk gate pun sama. Jadi kompresor dan gate itu settingan attack dan release-nya sama. Nah, kemudian ada de-esser. Nah, untuk de-esser kita bisa setting threshold-nya dan kemudian rasionya. Kemudian juga kita bisa tentukan attack release-nya dan kita bisa menentukan di frekuensi berapa de-esser ini bekerja. Oke. Kemudian untuk equalizer, dia memiliki dua equalizer, EQ1 kemudian EQ2. Jadi EQ1 EQ2 ini sebetulnya satu equalizer tapi dua band, tapi dia parametrik. Jadi misalnya EQ1 kita nyalain, kemudian kita mau di sini misalnya apa ya? Misalnya mau high pass deh. Kita mau high pass, artinya kita low cut. Nah, kita bisa tentukan frekuensinya, kita mau low cutnya di 52 nih. Tapi yang equalizer kedua kita mau bikin correction atau kita cari color, kita bisa tentukan ini kurvanya. Jadi ini frekuensinya, ini kurvanya, kemudian ini gainnya. Ini adalah boost, kalau kita kurang ini adalah cut. Kemudian di sini juga ada output gain. Output gain itu bisa kita tentukan mau berapa outputnya. Pasti yang nonton video ini nanya, terus mana bunyinya? Gimana bunyinya ini kalau ini misalnya dipasang pada track kita? Oke, kayak begini. Oke, ini saya pakai mikrofon dari kamera. Ini sinyal yang saya bypass. Sepertinya saya akan loop. Sepertinya cinta
Sepertinya cinta, sepertinya cinta, Nah itu untuk speednya juga kita bisa atur. Jadi saya setting barusan kan ke cepet banget ya. Jadi kayak musik-musik di di musik-musik elektronik tuh. sepertinya cinta, sepertinya cinta, sepertinya cinta, Meskipun nyalain. sepertinya cinta, sepertinya cinta. Nah itu dia Antares EVP1 Vocal Producer alias Autotune. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.